Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan waktu duha ini di Masjid Al-Husna Pakuwon, di luar mall. Di luar atau di dalam? Di dalam. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan semangat belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum kita forum yang diberkahi, dan Bapak Ibu sekalian bisa pulang dalam keadaan dosanya diampuni. Kita bisa mendapatkan ketenangan, as-sakinah, tanpa harus melalui meditasi. Karena di majelis ilmu kita bisa mendapatkan ketenangan. Oleh karena itu, agar bisa lebih fokus, saya minta tolong HP-nya dipakai nyatet, bukan dipakai foto. Anda mau pulang bawa ilmu atau pulang bawa foto Ustaz? Hah? Bawa ilmu. Makanya HP-nya dipakai untuk sarana belajar, bukan dipakai untuk nyari gambar. Kalau mau nyari gambar di kebun binatang banyak yang lebih bagus ya. Baik. Bagian dari adab ketika kita belajar. Karena kalau makin beradab, insya Allah ilmunya makin barokah. Dan itu selalu saya tekankan kepada semua yang belajar. Lakukanlah adab. Adab itu sedikit menunda, tapi memperindah. Sama seperti Anda ketika mau berangkat ke tempat tertentu, dandane suwe boten? Boten. Makin lama makin indah atau makin buruk? Mungkin sedikit menunda, tapi memperindah. Seperti apa Pak misalnya? Karena ini masjid atau mall? Hah? Masjid di dalam mall. Meskipun mallnya belum buka, tapi kan masjidnya sudah buka ya. Jadi kalau kita masuk masjid, adabnya apa? Salat tahiyatul masjid. Yang salat tahiyatul masjid berapa orang? Subhanallah, nggak sampai 10%. Cuman saya husnudzon, barangkali yang lain sedang dalam kondisi uzur ya. Uzurnya maksudnya nggak punya wudu, atau mungkin sedang dalam hadas besar sehingga tidak sedang sholat. Namun kalau bisa semua kajian yang diselenggarakan di masjid, bagian dari adab, begitu masuk sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Karena Nabi SAW pernah berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Kalau kalian masuk masjid jangan duduk kecuali mengerjakan 2 rakaat terlebih dahulu. Baik. Kajian Anda ada bekalnya enggak? Snack. Itu menjadi ciri khas. Pokoknya kalau kajian yang menyelenggarakan ibu-ibu makmur, sehingga jasmani dan rohani diperhatikan. Maka saya minta biar nanti fokus, tolong snacknya disimpan dulu ya. Sepakat? Tidak buka snack sampai kajian berakhir ya. Atau bawa pulang aja ya. Bawa pulang untuk oleh-oleh suaminya. Jadi kalaupun misalnya Anda sampaikan ke suami, ilmunya nggak dapat, minimal jajannya dapat. Baik, tema kajian kita tentang apa? Uang suami, uang istri, harta suami, harta istri, harta istri, harta istri. Demikianlah kaidah yang berlaku.
harta suami, harta istri, harta istri, harta istri. Ya, ini memang sudah menjadi kaidah ras terkuat di bumi. Emak-emak, penguasa alam. Mulai dari alam pasar, alam mall, lingkungan juga dikuasai oleh emak-emak. Nah, baik. Jadi begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin bapak-bapak yang di belakang meskipun jumlahnya lebih sedikit ya, bisa diperhatikan baik-baik. Kita ini hidup di alam yang penuh dengan aturan. Siapa yang memberi aturan? Yang menciptakan kita semua. Allah menciptakan dan Allah yang menetapkan semua aturan yang berlaku dalam kerajaannya. Ketetapan Allah itu ada dua, ada ketetapan takdir dan ada ketetapan syariat. Untuk ketetapan jenis yang pertama, Anda nggak bisa milih, sebab manusia tidak ada yang bisa keluar dari takdir. Maka mau bergerak kemanapun, dia pasti akan dilingkupi dengan takdir. Karena hamba tidak mungkin bisa keluar dari takdir. Sehingga misalnya, Pak, saya tapi Allah takdirkan orang yang kaya utang. Rapopo mas, sing penting podo jenenge. Sama-sama kaya, walaupun beda objeknya. Sebab kita tidak bisa milih yang seperti itu. Saya pengen jadi keturunan pejabat, saya pengen jadi keturunan orang yang terhormat. Nggak bisa, karena semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam Al-Quran, ada fenomena di mana wanita itu iri sama laki-laki. Iri dalam hal apa? Laki-laki punya banyak kelebihan. Laki-laki diberi oleh Allah beberapa hukum yang berbeda dengan wanita, sampai membuat mereka itu iri. Termasuk diantaranya dalam masalah waris, laki sama perempuan banyak mana jatahnya? Banyak laki-laki. Laki-laki berapa? Dua. Perempuan? 1. 2 banding 1. Orang Jawa nyebut sak gendong sak pikulan. Sak pikul sak gendongan. Sing mikul niku sinten? Laki-laki. Mikul niku 2 atau 1? Depan belakang ya. Gendong nggih saged to Pak? Gendong ngarep mburi. Ambruk sampean. Jadi ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh lelaki. Misalnya dalam masalah waris, mereka dapat lebih banyak. Kemudian lelaki itu apalagi dalam masalah persaksian jumlahnya lebih sedikit. Lelaki bisa jihad, lelaki bisa safar tanpa mahram. Nah, kalau perempuan kan lebih terbatas. Sehingga ada sebagian di antara wanita yang dulu iri untuk jadi laki-laki. Kenapa saya tidak ditakdirkan jadi laki-laki? Dan fenomena iri semacam ini sampai sekarang masih banyak. Bahkan sampai pada transgender, mengubah apa? Jenis kelamin. Sing wedok pengen dadi lanang, sing lanang pengen dadi wedok. Nabi SAW ngasih batasan, enggak boleh, karena ketika seperti ini berarti terjadilah tasyabbuh dan mengubah ciptaan Allah. Sampai Rasulullah SAW ngasih ancaman laknat. La'anallahul mutasyabbihina bin nisa'i minar rijal. Allah melaknat wong lanang sing tiru-tiru gayane wong wedok. Laki-laki yang niru penampilan wanita itu dilaknat oleh Allah. Wal mutarajjilati minan nisa, dan Allah melaknat wanita yang niru gayane wong lanang. Misalnya wong itu gundul, itu boleh nggak? Gundul rambut nggak boleh. Karena apa? Ini ciri khas laki-laki. Tapi saya pengen niru sepak bola, nggak boleh. Sebab yang namanya gundul itu ciri khas laki-laki. Kembali kepada tadi, ada orang yang dia iri. Kenapa saya jadi perempuan? Saya pengen jadi laki-laki.
Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd." Janganlah kalian berharap untuk mendapatkan kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian makhluk yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabn. Laki-laki punya jatah sesuai dengan posisinya, wanita juga punya jatah sesuai dengan posisinya. Nasibam mafruḍah, jatah yang telah ditetapkan. Artinya mau jadi laki maupun perempuan itu di luar kuasa hamba. Mau jadi kaya atau miskin di luar kuasa hamba. Itu semuanya takdir Allah. Anda kalau saya kasih pilihan ya, Anda pilih mana? Jadi kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar? Yang benar. Jadi kaya mungkin, syukur belum tentu. Sehingga semua orang misalnya, ini kan dua-duanya ideal Pak, kaya bersyukur, miskin sabar. Ya, anggaplah demikian. Kalau orang ideal yang ingin Anda menjadi seperti itu, kompak jawab kaya bersyukur. Karena kalau jadi miskin yang sabar belum kuat. Jadi wong kere luwih rekoso timbangane dadi wong sugih. Leres? Hah? Enggak Pak ya. Banyak orang miskin yang tidur di atas becak bisa anuler. Sing sugih di atas kasur ra iso. Makanya ada orang naik mobil mewah, lihat ada tetangganya tidur di emperan. Oh, enak ya dia bisa tidur, saya nggak bisa tidur. Tetangganya komentar dengan yang ada di dalam mobil, enak tuh mobil adem ora panas. Seperti ini kalau dalam bahasa Cina namanya Wang Sinawa. Orang dia tidak akan bisa pernah bersyukur kalau selalu mengharapkan apa yang dimiliki oleh. Makanya kita diajarkan untuk qanaah, ningok yang pandum. Apapun yang saat ini Anda miliki, apapun yang saat ini ada pada diri Anda, itulah pilihan yang terbaik yang Allah berikan kepada Anda. Ada sebuah pesan Hasan bin Ali, tulis ya. Hasan bin Ali ini sinten? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu pernah menyampaikan sebuah kalimat. Gimana kalimatnya? Manittakala ila khairi ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'a. Barang siapa yang pasrah terhadap pilihan terbaik, barang siapa yang pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan baginya, maka dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan apa yang tidak dia miliki. Sudah? Ada yang kelewat nggak? Ulang ya. Barang siapa yang pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya, lam yatamanna syai'an, dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan apa yang tidak dia miliki. Artinya dia mengakui, saya berada di sini, harta saya sekian, kemampuan saya sekian, inilah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah jadikan kita di posisi sebagai kaum laki atau kaum perempuan, itu semuanya pilihan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Allah jadikan kita kaya atau miskin, itu pilihan terbaik. Allah jadikan kita rakyat atau pejabat, itu pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya. Yang lebih penting adalah apakah Anda bisa menjalankan tugas sebagai hamba Allah yang terbaik dimanapun posisi Anda itu berada. Sing dadi wong wedok ngerti tugasnya wong wedok. Yang jadi wanita tahu tugasnya wanita. Yang jadi suami tahu tugasnya suami.
Yang jadi orang kaya tahu tugasnya orang kaya, yang jadi orang tidak mampu juga demikian. Sehingga yang lebih penting di sini mikir apakah kita bisa menjalankan tugas ataukah tidak. Sudah? Nah, ini sebagai pengantar, karena terkadang ada sebagian orang yang kalau sudah bahas masalah nafkah itu komentar di belakang agak banyak. Kok kayak gitu ya? Sampai pada tingkatan meragukan keadilan syariat. Nah, ini kan bahaya gitu. Meragukan keadilan syariat. Padahal Allah itu maha adil. Tidak ada aturan Allah yang dolim. Sedaya semua aturan Allah, syariat Allah semuanya adil. Baik, sekarang coba kita lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepemilikan manusia itu dihargai. Allah jadikan kepemilikan manusia itu dihargai. Maka siapa yang memiliki harta, haram untuk diganggu hartanya. Saya ulang ya. Allah jadikan kepemilikan harga itu dihargai. Kepemilikan harta dihargai. Sehingga siapa yang memiliki harta, apa tadi? Haram untuk diganggu yang lain. Sampai ada yang disebut dengan ad-daruriyatul khams. 5 hal prinsip yang paling dijaga dalam syariat. 5 hal prinsip yang paling dijaga dalam syariat. Apa saja itu? Pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga nyawa. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga kehormatan dan nasab. Yang kelima, menjaga harta. Saya ulangi ya. Saya ulangi. 5 hal prinsip yang paling dijaga dalam syariat. Pertama apa? Menjaga agama. Yang kedua, menjaga nyawa. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga kehormatan dan nasab. Yang kelima, menjaga harta. Ini 5 hal paling prinsip yang dijaga dalam syariat. Baik. Karena itu kalau Bapak Ibu perhatikan, hampir semua aturan syariat muaranya, tujuannya adalah untuk menjaga 5 ini. Misalnya, kenapa kok perbuatan syirik itu dilarang? Karena menjaga agama. Sebab wong musyrik niku agama ilang. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, innahu may yusyrik billah wa may yusyrik billah faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sapa sing nglakoni syirik, siapa yang berbuat syirik, semua amalnya hilang, alias agamanya hilang. Makanya orang musyrik kekal di neraka. Jangan sampai nyekel jimat ya. Karena jimat ini kalau sampai dibawa mati orang yang belum taubat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kecelakaan yang lebih besar dibandingkan kematiannya. Nggak boleh seorang muslimah dolanan jimat ya. Sampaikan kepada yang lain, nek duwe kanca kok sik seneng karo klene, pelet, terus napa meneh? Jimat, apa? Susu, nggih. Disusui pinten? Penglaris dan seterusnya. Tolong ingatkan, kowe nek sampai mati kok ada seperti ini, bahaya. Uripmu ora bakalan bahagia selamanya di akhirat. Baik. Kemudian juga haram, misalnya haram apa Pak? Haram minum khamr. Kenapa? Jaga akal. Sebab orang minum miras orang waras. Sehingga khamr kenapa diharamkan? Itu merusak akal. Kalau akal sudah rusak, ngomong ngawur, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sampai bunuh orang. Dan banyak kejadian kalau sudah rusak akalnya, perbuatannya nggak karuan. Banyak kasus kriminal yang sebabnya adalah karena khamr. Tolong doakan ya, semoga Jogja kembali berhati nyaman. Kalau niki nggih prihatin.
kalau saya keluar kota, itu beberapa panitia bilang, kenapa Jogja sekarang viral jadi kota Khomer? Masya Allah. Loh, Jogja itu kota pelajar. Oh enggak, sekarang jadi kota miras. Jadi di luar wajah Jogja itu kota miras. Wajah Jogja. Sing elek-elek Jogja sinten? Yaitu mereka yang melindungi yang paling bahaya itu orang yang melindungi. Orang yang melindungi peredaran miras di Jogja, sehingga membuat buruk citra Jogja. Nah, duwe kenalan sing dolanan kowe sampaikan ya, kamu jahat sama orang Jogja. Karena yang membuat citra Jogja itu buruk adalah mereka yang melindungi peredaran khamr di Yogyakarta. Sebab kalau pelaku itu gampang untuk ditindas, itu gampang. Karena kalau rakyat lawan rakyat itu gampang. Tapi kalau sudah ada pelindungnya, nah ini rakyat lawan pejabat, ini lebih sulit. Rakyat lawan aparat, nah ini lebih sulit. Baik. Selanjutnya ada juga bentuk, misalnya dilarang berzina, mendekati zina aja nggak boleh. Alasannya apa? Menjaga kehormatan. Karena manusia terlahir tidak hanya fisiknya, yang penting lahir bayi. Apa bedanya karo wedhus? Perbedaan kita dengan binatang itu apa? Kita punya nasab. Manusia itu punya nasab. Batas nasab itu apa? Apakah sebatas kawin jadi nasab? Sapi kawin ya bisa melahirkan anak. Apakah sapi punya nasab? Alhamdulillah telah lahir anak pertama dari sapi saya yang ketiga. Bin siapa? Wonten. Sapi bin sapi. Jadi mereka tidak punya nasab. Nah, manusia makhluk yang bernasab, sehingga dia ada di muka bumi. Memang secara proses sama sebagaimana binatang yang lainnya, tapi dia hidup dalam kondisi terhormat karena punya nasab. Makanya kalau ada bayi yang terlahir di luar pernikahan, itu nggak punya nasab dari bapak, tapi punya nasab dari ibu. Sehingga nggak boleh misalnya ya, si A bin si B, padahal B itu duduk bapaknya, B ini bukan ayahnya. Lah B ini siapa? Bapak biologisnya. Nggak boleh. Rasulullah SAW pernah memberikan ancaman yang sangat keras. Man idda'a ila ghairi abihi faqad kafar. Barang siapa yang mengklaim memiliki nasab kepada selain bapaknya, maka dia telah melakukan tindakan kekufuran. Jadi nggak main-main. Nah terus gimana Pak kalau kayak gini? Malu dong nyebut anak bin ibunya, gitu kan malu ya? Ini bapak ini di bapak lungo, orang mulai. Tetap yang namanya anak pastikan tercipta dari lelaki dan perempuan, kecuali Nabi Isa alaihissalam, Nabi Adam dan Hawa. Makanya Isa bin sinten? Isa bin Maryam. Kenapa bin Maryam? Punya ibu dong. Gak punya bapak. Isa bin Maryam karena gak punya bapak. Jadi seperti itu, kalau ada orang yang terlahir dalam posisi tidak ada akad nikah, maka dia dibinkan kepada ibunya dan tidak dibinkan kepada bapak biologisnya. Terus nanti gimana Pak di hadapan umum? Nah itulah resikonya. Zina itu ya akan mendapatkan hukuman dunia akhirat. Hukuman di dunia yang hilang apa? Kehormatan. Itu yang paling penting. Makanya Maryam radhiyallahu anha, sewaktu beliau membawa bayi lalu pulang ke kampungnya, itu kan beliau sampai mengatakan pada saat beliau hamil, lau mitu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Pada waktu Maryam tuh hamil besar, kemudian beliau nyender di pohon kurma, beliau sedih sekali. Seorang wanita solihah yang gak punya kepikiran berzina tiba-tiba hamil tanpa suami, sedihnya luar biasa.
Sampai beliau mengatakan, lau mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Andaikan saya itu mati sebelum kejadian ini dan aku jadi manusia yang terlupakan, lebih saya bahagia daripada sekarang. Tapi ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya bisa bicara. Dan anaknya dijadikan oleh Allah sebagai nabi yang membela kehormatan ibunya. Dan Allah membela kehormatan Maryam dalam Al-Qur'an abadi sampai akhir zaman. Wanita suci. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha. Maryam bintu Imran yang suci kehormatannya. Sehingga disebut oleh Allah, oleh Nabi SAW sebagai wanita terbaik di muka bumi ini. Hanya ada 4. Salah satunya Maryam. Yang kedua Asia bintu Muzahim, istrinya siapa? Fir'aun. Nah, ini wanita-wanita hebat, dikasih ujian oleh Allah luar biasa, tapi mereka sanggup untuk bertahan. Sehingga Maryam ora gawe-gawe. Salahnya Maryam apa? Hamil. Apakah Maryam salah hamil? Tidak. Kalau perempuan zina hamil, salah nggak dia? Salahnya di mana? Zinanya. Yang dengan sebab itu dia kemudian hilang kehormatannya, lalu dia hamil di luar nikah, menanggung rasa malu tanpa ujung. Baik. Nah, ini semuanya dalam rangka untuk menjaga tadi. Nah, termasuk diantaranya harta dijaga oleh Allah. Makanya hukum asal harta tidak boleh diganggu oleh yang lain. Termasuk harta dalam anggota keluarga kita. Sehingga harta itu jangan sampai diganggu. Misalnya kalau bawa duit ke kota infak sampai ditutup-tutupin ya, jangan sampai gitu. Ngeten gitu. Kenapa? Nanti tidak diambil sebelahnya. Boleh ya. Tapi yang penting nyemplungi. Dengan biar nggak nutupi, yang dicemplungkan itu jangan uang, ATM. Loh, kalau dulu sahabiat itu kata pada waktu Nabi SAW ceramah di hadapan mereka, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita ayo bersedekah. Yang dikasihkan apa? Bukan duit, cincin dilempar, kalung dilempar, gelang dilempar, anting dilempar. Bisa nggak kayak gini? Coba itu lubang kota infaknya kecil nggak? Besok lagi pakai baskom deh, taruh depan. Ayo sedekah, kelotan. Baik. Harta dijaga oleh Allah maka tidak boleh diganggu. Termasuk harta dalam keluarga. Allah Subhanahu wa taala melarang saling ganggu harta dalam keluarga. Karena itulah hukum asalnya harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Orang terima Pak, orang terima pripun. Itu tadi sudah dikasih pengantar yang demikian panjang ya. Itu aturan. Itu aturan. Yang namanya harta itu dihargai sehingga masing-masing memiliki sesuai haknya. Tidak boleh diganggu oleh yang lain. Maka suami tidak boleh ganggu harta istrinya, istri tidak boleh ganggu harta suami. Bahkan Yun Sewu Allah sebutkan dalam Al-Quran ya, suami ngasih harta ke istrinya ketika akad nikah. Itu bentuknya apa? Mahar. Ketika seorang suami sudah ngasih mahar ke istrinya, apapun bentuknya, misalnya apa Pak? Emas 3 gram. Kurang betul? 30 gram. Mahalnya berupa emas 30 gram. Dan itu suami minta, Dek, aku jatuh 10 gram, diskon 30%. Allah melarang ngambil kecuali atas kerelaan istri. Lu kan itu dari suami Pak, betul. Tapi kalau sudah dikasihkan ke istri, jadi hak milik istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'a. Berikanlah kepada para wanita saduqatihinna nihlatan, mahar-mahar mereka sebagai mas kawin,
pemberian karena akad nikah. Kalau kamu pengen, wajib minta izin dan minta kepada kerelaan istri. Nah istri nggak mau pak, ya nggak boleh dipaksa. Misalnya, aku pinjam dulu ya, tak pakai modal usaha, mau udah hilang. Boleh kayak gitu? Boleh. Boleh ya. Sehingga istri berhak untuk menahan. Nggak pak, pokoknya mahar ini bukti suci cintanya bapak ke saya. Jadi tidak akan saya berikan, nanti tidak dipakai ke yang lain. Sehingga Anda misalnya nggak mau ngasih, boleh. Padahal itu aslinya dari siapa? Suami. Tapi suami ketika minta bagian nggak boleh. Ada banyak kasus ya. Saya dulu pernah dapat email ibu-ibu punya suami gagal usaha, terus yang terakhir adalah pinjem mahar istrinya, dipakai modal, ya bablas, hilang kabeh. Jadi usahanya bangkrut. Tanya, apakah cincin nikah yang sudah saya serahkan sebagai modal harus dikembalikan? Ya jawabannya itu utang. Kecuali kalau dulu Anda pada saat ngasih diberikan sebagai hibah. Nah kalau hibah halal, tapi kalau utang tetap wajib dikembalikan. Baik. Selanjutnya, ada proses perpindahan harta dari suami ke istri atau dari istri ke suami. Yang pertama yang akan kita bahas adalah proses perpindahan harta dari suami ke istri. Ada 3 proses perpindahan harta dari suami ke istri. Ada yang sudah pernah tahu? Sebutkan. 1, nemu ning celono. 2, nemu ning jaket. 3, nemu ning ketu. 3 proses perpindahan harta dari suami ke Masya Allah. Sebelum nyuci celana suami diapain? Sebelum nyuci dibilas dulu. Baik. Kebiasaan seperti itu hampir di semua tempat. Tapi coba kita ingatkan, Anda kalau menemukan uang suami di dalam celana, di dalam baju, di dalam apa misalnya di dalam kaos kaki beliau juga termasuk misalnya. Kaos kaki orang beliau gitu. Jadi mohon maaf ya. Semakin suami Anda ketakutan pada Anda, maka dia akan punya rahasia yang semakin dalam. Pengen nggak punya suami yang terbuka? Jujur. Hah? Pengen suami terbuka, jujur, cerita apa adanya, terbuka gitu? Caranya 1, jangan buat suami Anda ketakutan. Iya pak, aneh wong lanang wedi karo wong wedok mesti banyak yang disembunyikan. Sehingga kenapa kok banyak suami yang kadang ya jajan di luar, punya simpanan sesuatu yang tidak disampaikan kepada istrinya. Itu tanda suami Anda takut pada Anda. Maka sampaikan kepada suaminya, wahai abang, gak usah takut sama saya, takut saja sama Allah ya. Kalau abang berdusta nanti Allah yang menghukum, bukan saya. Baik. Sehingga misalnya Anda menemukan itu, misalnya menemukan 20.000, 30.000, yang benar sampaikan. Mas saya tadi menemukan 20.000, 30.000, sampaikan ya. Kembalikan, sampaikan dan dikembalikan. Ini bukan hak saya, ini bukan uang saya, ini uang Mas. Kenapa? Kenapa harus dikembalikan? Karena nilainya sedikit. Nek nemu 1.000 rasa lapor. Ini kalau dipraktekkan, kamu kok kayak gitu? Saya ngajari ANB. Wah, saya ngajari jelek kayak gitu.
Jadi tolong Anda sampaikan, itu bukan uang Anda. Tapi Pak, nih keluarga ya biasanya kayak ngono. Jangan anggap biasa. Harta itu dijaga. Harta itu dijaga. Kita mungkin menganggap itu hal yang remeh. Mau kaya ngono. Ingat, hisab itu besar kecil. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Allah tidak mendolimi hambanya walaupun seberat dzarrah. Sehingga ada kedoliman hamba walaupun seberat dzarrah Allah tunjukkan. Kamu pernah melakukan kayak gini kan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sing nglakoni apik walaupun seberat dzarrah. Dzarrah itu seperti apa? Biji itu khordal. Dalam Al-Quran ada khordal, ada dzarrah. Dzarrah kayak apa? Selasih. Ya, kalau dalam kamar kita ada cahaya yang masuk gitu, kemudian ada setitik debu, banyak debu yang terbang itu, tangkaplah debu itu, jangan gini terbang dia, nggak bisa. Sehingga gerakan kita sedikit saja ini kan seperti mengandung tenaga dalam. Jadi si debu tadi tetap akan bergerak, dia akan hilang, dia akan bergerak. Itulah dzarrah. Berapa gram itu Pak? Dzarrah itu Pak iso ngumpul ngono aja dipakai satuan gram. Begitu ringan sampai dia terbang, sehingga Anda gerak sedikit gini aja dia sudah terbang. Itulah kurang lebih ukuran dzarrah yang Allah katakan dalam Al-Quran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Duit yang seberat dzarrah itu duit berapa? Duit yang seberat dzarrah itu ada nggak? Nggak ada. Maka itu lebih dari sebatas dzarrah. Apa mungkin Pak nanti suami nuntut di akhirat? Ya mungkin. Ya Allah, ini dulu istri saya, dia ngambil duit saya nggak izin, saya izin poligami juga nggak boleh ya Allah. Wis ngono toh, jebuk duite. Suaminya mau makan di luar nggak boleh, mau apalagi nggak boleh. Ada ibu yang tanya ya, mungkin sudah ma'ruf. Pak Ustaz, boleh nggak saya berdoa kepada Allah? Doa apa? Silakan kalau doa. Saya ingin minta kepada Allah biar nanti suami saya di surga nggak dikasih bidadari. Anda ini sudah nyiksa suami di dunia, mau nyiksa di akhirat. Subhanallah. Baik. Jadi sekecil apapun itu pasti nanti akan ada pertanggungjawabannya di. Sehingga jangan anggap ini hal yang remeh. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, yahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Mereka menyangka itu remeh, padahal hakikatnya itu besar di sisi Allah. Nah, sekarang kembali ke 3 perpindahan tadi ya. 1 nafkah, 2 hadiah, 3 warisan. Pun hafal gitu? Apa saja? Alhamdulillah, cukup gampang. Yang lebih penting kita jelaskan batasannya sekarang. Kalau perpindahan harta dari istri ke suami, cuma 2. 1 hadiah atau hibah, 2 warisan, tidak ada nafkah. Istri tidak wajib ngasih nafkah ke suami. Tapi kalau suami wajib ngasih nafkah ke istri. Hadiah, warisan. Saya ulang ya. Perpindahan harta dari suami ke istri ada 3. Nafkah, hadiah, warisan. Perpindahan harta dari istri ke suami ada 2. Hadiah dan warisan. Yang nggak ada apa? Nafkah. Sudah? Karena suami atau istri tidak wajib memberikan nafkah kepada suami. Sekarang kita lihat apa batasannya. Untuk nafkah dulu ya. Nafkah itu secara bahasa dari kata nafkah yang artinya sesuatu yang habis ketika dipakai. Makanan itu nafkah,
kemudian kebutuhan sehari-hari yang habis dipakai itu nafkah. Dan nah, kata nafkah bisa dipakai untuk hal yang positif, bisa juga dipakai untuk hal yang negatif. Infak itu bisa infak ke hal yang positif, bisa juga infak ke hal yang negatif. Orang musyrik itu Allah katakan, walladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang kafir mereka mengeluarkan infak hartanya untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Maksudnya apa itu, Pak? Dia mengeluarkan harta untuk maksiat. Sehingga mengeluarkan harta untuk maksiat termasuk juga berinfak, tapi infak untuk apa? Maksiat. Baik. Kemudian nafkah sesuai kebutuhan. Nafkah itu sesuai kebutuhan. Dan dia sifatnya wajib. Sesuai kebutuhan wajib. Jadi kalau enggak ditunaikan dosa. Allah mewajibkan para suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi para pemilik anak alias suami, mereka punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Nanti saya kasih catatannya aja ya, biar saya nggak usah nyebut itu di surat apa, ayat berapa. Nanti jangan simak di catatan. Nanti kita bagikan ke panitia. Nanti ya, biar sekarang nyatet fokus. Jadi nafkah tadi hukumnya apa? Wajib. Nabi SAW juga bersabda, kafa bil mar'i itsman ayyudayyi'a man yaqut. Cukuplah seseorang telah melakukan perbuatan dosa kalau dia menyanyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Misalnya nggak ngasih nafkah ke istri, nggak ngasih nafkah ke anak, itu berdosa. Ya. Selanjutnya, apa bentuk kebutuhan yang wajib sebagai nafkah? Para ulama mengatakan ada 3. Kita gampang ingatnya ya, sandang, pangan, papan. Kebutuhan primer. Jadi 3 ini yang menjadi kewajiban nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada istrinya. Sandang, pangan, papan. Allah mengatakan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi para suami dia punya kewajiban untuk memberikan makanan dan pakaian bagi para istrinya bil ma'ruf, sesuai standar urf. Urf itu apa? Budaya yang berlaku di masyarakat. Budaya yang berlaku di masyarakat. Sudah? Berarti kalau 3 ini yang merupakan nafkah wajib, lebih dari 3 ini wajib boten? Wajib enggak? Contohnya apa, Pak? Uang jajan, itu enggak wajib. Suami tidak wajib ngasih istrinya uang jajan. Cemilan, itu enggak wajib. Tapi cemilan 10. Suami enggak wajib, Bapak catat ya. Suami tidak wajib memberikan nafkah uang jajan bagi istrinya. Tidak wajib memberikan uang jajan bagi istrinya. Baik, kalau skincare wajib nggak? Wajib. Simak dulu ya. Kok semangat wajib? Saya ulang dulu, sebentar dulu, jangan rame dulu ya. Apakah suami wajib memberikan nafkah skincare kepada istrinya? Ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat. Oke. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan wajib. Tapi sesuai kemampuan, ya, sesuai kemampuan. Ya. Sehingga tidak boleh yang terlalu mewah. Maka kalau misalnya suami hanya mampu untuk memberikan nafkah sampai di angka
Skincare yang paling murah 10.000 dapat nggak? Sing niku lho, wedak saset guntingan niku. Coba saya sebutkan ya. Insya Allah 10.000 dapat. Ya. Sabun Lux. Pinten nih? Itu kebersihan. Skincare nggak ini? Enggak. Ya ganti sabun Citra. Mau 2.000 Pak Ustaz, oh, cukup, gitu. Pelembab yang sasetan ini kan 3.000 dong, gitu. 5.000 cukup. Lo tambah lagi Pak. Ujungnya golek daun pacar. Godong pacar, tahu godong pacar gitu? Dianjurkan, diremuk-remuk. Oh ini jadi, Masya Allah. Kolon Jono orang. Baik. Jadi menyesuaikan. Ada satu pesan ini yang pernah disampaikan oleh seorang ibu kepada putrinya. Putrinya ini dinikahi oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kalau nggak salah namanya Nailah. Ibunda Nailah ini yang menemani Utsman sampai pada waktu Utsman dibantai, dibunuh oleh orang-orang pemberontak. Waktu Utsman dibunuh ya, Ibunda Nailah itu megangi pedang yang mau ditusukkan kepada Utsman. Nah, jahatnya si pemberontak ini ditarik pedang itu, ya, brodol jarinya. Dan itu perjuangan istri yang luar biasa untuk membela suaminya, seorang Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Nah, Ibunda Nailah, ibunya Nailah itu berpesan kepada Nailah, kamu dipilih oleh Amirul Mukminin untuk jadi istri, maka berdandan, bersiaplah dirimu. Dan beliau mengatakan parfum terbaik itu air. Parfum terbaik itu air. Masya Allah ya. Nanti bisa dibuktikan ya. Hah? Alias apa? Tidak perlu ditambahi bumbu apapun. Nah, kalau MSG nggak perlu ya. Parfum terbaik itu air katanya. Dan itu termasuk salah satu di antara teori, tapi nanti Anda lanjutkan sendiri. Baik. Skincare sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, sebagian ulama ada yang mengatakan tergantung permintaan suami. Kalau suami minta istrinya dandan, maka biaya dandan ditanggung suami. Nek ra njaluk bojone dandan, wis ora usah dandan. Orang nambah. Kat biyen yo koyo ngono dandan lah dandan yo koyo ngono. Jenengan kalau dandan itu nambah berapa persen? Jadi dia bilang misalnya kalau suami tidak minta istrinya dandan, maka kalau istri atas inisiatif pribadi dandan, suami tidak wajib menanggung biayanya. Makanya sebelum beli skincare, matur dulu ke suaminya, Mas, pengen saya dandan nggak? Orang, ya wis. Berarti besok lagi nek ketemu suaminya mampu balsem kapan? Tapi kok mampu koyo ngene jane ra entuk dandan. Kalau suaminya minta, ya kamu dandan. Nah, mana biayanya? Ada biaya tambahan, biaya ekstra untuk dandan. Jadi rincian ini yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi, salah satu ulama mazhab Syafi'iyah, bahwa berkaitan dengan kebutuhan dandan itu tergantung permintaan suami. Kalau suami minta dandan wajib, kalau suami tidak minta dandan itu tanggung jawab istri sendiri. Baik, contoh biaya diet. Ya. Dia itu perlu biaya nggak? Perlu? Atau nggak perlu? Perlu ya. Ada diet yang larang, nonton gitu? Biaya mah, misalnya perlengkapan untuk senam, kemudian apa ini? Treadmill. Terus apa lagi? Dan aneka perlengkapan untuk
olahraga. Kalau istri minta, aku harus diet untuk dibiayai. Nah itu tergantung suami. Kalau suami tidak minta istrinya diet, ya dengan kumpulkan lemak sebanyak-banyaknya. Rasanya ngemil. Masya Allah. Baik. Lanjut ya. Jadi posisi nafkah di sini sifatnya sesuai kebutuhan, dan termasuk di antara kebutuhan tadi ya, ada biaya untuk dandan, kemudian turunannya seperti diet kalau di zaman sekarang. Dan selanjutnya berkaitan dengan masalah kebutuhan nafkah, jika suami tidak memberi nafkah, maka apakah itu jadi utang? Pendapat jumhur ulama jadi utang. Banyak kasus suami pergi ke luar negeri, rano kabar, rano duit orang ngirim, kabar rano kabar, orang ngirim kabar, blas putus hubungan. Sampai bertahun-tahun, tiba-tiba setelah 5 tahun dia pulang. Selama 5 tahun itu sang istri bekerja sendiri. Kadang dikasih orang, kadang dia kerja, kadang dikasih keluarganya, kadang utang. Pokoknya yang penting bisa hidup. Maka nanti ketika suami itu pulang, istri boleh minta utang 5 tahun nafkah. Catat ya. Ini penting nih. Kenapa pakai bukti kuitansi Pak? Ya tidak harus. Yang penting hitungannya sesuai. Sehingga misalnya per bulan, anggaplah per bulan 50.000 per hari ya, per hari 50.000. Berarti 1.500.000 dikalikan 12 kali 5. Masya Allah. Lumayan ya. Itu hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Oleh karena itu, berkaitan dengan utang istri, ulama memberikan rincian jadi 2. 1, utang karena nafkah. Misalnya ada perempuan yang tidak dinafkahi oleh suaminya sampai utang-utang. Nah, utang karena nafkah ini wajib diganti oleh suami. Yang kedua, utang di luar nafkah. Karepe dhewe pengen hidup lebih kelihatan mewah, untuk tampil lebih, apalagi punya harta, sehingga direwangi utang 2 arisan. Sampai ke arisan apa tuh? Arisan tas. Mosok tuku tas kok arisan. Kresek murah. Nek tas branded niku pinten? Tas branded. Ya? Tas merek ANB itu 100.000. Wah. ANB jualan tas merek ANB. Branded. Ada brandnya ANB. Cuman 200.000. Jadi ada sebagian orang yang ingin mengejar gaya hidup sampai apa? Dewangi lu. Nyun sewu nggih, ada informasi ibu-ibu bareng ngajian ngapain? Langsung jualan ya Pak, ke kafe. Terus ngapain? Makan bareng di situ. Itu mahal, iya mahal. Terus gimana? Iurannya itu 50.000 sampai 70.000. Masya Allah. Kasihan itu suaminya. Ya gara-gara seperti ini. Tapi kalau nggak ikut malu katanya. Kalau nggak ikut mah, sampai temannya itu bilang, nggak apa-apa kalau kamu nggak ikut nanti tak utangi. Ikut aja nggak apa-apa, nanti kalau nggak punya duit tak utangi. Nah ini kan ngajari orang itu apa? Konsumtif. Nah model-model teman seperti inilah yang perlu diwaspadai. Tapi dia menyusup di majelis-majelis taklim. Maka saya harus jujur untuk mengingatkan keberadaan orang-orang seperti ini. Ini bisa jadi toxic people nih. Jadi sampai ya memang kajian itu harus seperti itu.
Kalau nggak tersinggung itu nggak nemen itu. Kadang mohon maaf sampai jadi bahan rasan-rasan ya, sehingga yang sebagian itu itu komunitas sosialita, ini yang lain ngomong apa, penyebabnya tadi geruduk-geruduk nganan ngalor ngidul, isinya kalau nggak shopping, healing, terus apa lagi, touring, mancing. Jadinya kebutuhannya melebihi dari standar. Sebab ya itu dihabiskan untuk hal-hal yang terlalu mewah. Kadang ya arisan barang mewah itu banyak. Beberapa ibu misalnya arisan apa? Arisan emas ya. Sehingga memaksakan diri untuk memiliki apa yang sebenarnya belum mendesak untuk memiliki. Arisan tas branding. Setiap kali kajian dimotivasi beli jilbab, kajian beli jilbab lagi. Ini kok isinya mau pasar jilbab. Kalau nggak gitu kerudung, koleksi kerudung tiap pekan. Saya belum punya kerudung kayak gini. Ayo beli lagi. Pokoknya tawakal Allah, ya tawakal Allah sing nyambut gawe sing ngomong. Orang lain nyambut gawe. Nah, tolong yang kayak gitu mulai dipikirkan. Sesuaikan dengan kebutuhan, jangan dipaksakan karena gaya hidup itu nggak ada ujung. Dan Anda tidak perlu mengatakan saya malu. Katakan tidak kalau memang belum waktunya. Mohon maaf saya nggak bisa ikut. Ya sudah selesai. Sehingga malu ya Pak sama temennya. Kalau saya nggak ikut, ini ada misalnya touring ke Gunung Kidul, ya. Wisata ke mana? Pantai. SPP anak ikutan, bokne jalan-jalan. Masya Allah. Insya Allah tidak ada di sini ya. Tolong didoakan ya. Yang seperti itu semoga cepat tobat. Sehingga tidak memberikan pengaruh yang kurang baik bagi teman-teman. Hidupnya para sahabiat itu sangat sederhana. Anda tahu sahabiat yang mereka ketika hidup semua penuh dengan keterbatasan. Saya pernah tanya ya dalam sebuah kajian ibu-ibu, nih jenengan dilamar Rasulullah SAW itu mau nggak? Masa Pak dilamar seorang nabi? Andekan jenengan dilamar seorang nabi mau? Nah, belum tentu. Coba Anda pikirkan ya. Aisyah itu pernah mengatakan, Ittala'al hilal, thumma tala'al hilal, thumma tala'al hilal. Terbit hilal, terus terbit hilal baru, terbit hilal baru. Dapur di rumah nggak ngepul. Berapa bulan? Mungkin kurang lebih 2 bulan lebih. 2 bulanan lebih. Dapurnya Aisyah nggak? Kenapa? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Biasa Pak, di rumah juga kayak gitu. Kentekan gas. Aisyah radhiyallahu anha, nggak ada yang bisa dimasak. Nggak ada bahan yang bisa dimasak. Tepung nggak punya, minyak nggak punya. Apalagi, misalnya bahan apa yang bisa dimasak? Nggak punya. Nggak punya bahan yang bisa dimasak. Sampai ulama tabi'in ketika dapat cerita seperti itu tanya sama Aisyah, ya ummul mukminin, fama ta'kulun? Wahai ummul mukminin, terus yang Anda makan itu apa? Sampai selama 2 bulan lebih nggak masak. Kata beliau, al-aswadain, kami cuma mengkonsumsi 2 jenis benda, kurma sama air. Coba kira-kira gitu. Anda ya misalnya ya, tiap hari itu pun makannya ada rasanya. Tiap hari lodeh terus. Kuat berapa lama? Hah? Kuat berapa lama? Paling cuma 3-4 hari bosen. Tiap hari lodeh. Itu baru 4 hari. Ini tiap hari kurma. Kita saja kalau pas lebaran, pas Ramadan ya,
disuruh membiasakan, coba buka pakai kurma, sahur pakai kurma, nggak doyan. Baru sekali 2 kali. Demikianlah perbedaan ujian antara kita dan mereka. Maka wajar saja kalau pahalanya beda, derajat surganya beda. Sehingga mereka dapat surga yang sangat tinggi di sisi Allah. Sementara manusia zaman sekarang berharap dapat surga, tapi perjuangannya kurang. Masih banyak yang ingin menikmati hidup dalam kondisi sejahtera. Pokoknya itu enak. Jika enak saya ini protes. Ya, kadang sekali waktu ya, kondisi nggak enak itu Anda perlu sabar. Sambil muhasabah kepada Allah. Sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada saya. Enak saya nyun saya mulai ke rumah orang tua suami. Tidak seenak rumahnya sendiri. Ya namanya rumah orang tua di kampung mungkin nyamuknya banyak. Airnya nggak sejernih air di Jogja. Terus apa lagi? Makanannya mungkin kurang cocok, tidak ada AC, tidak ada. Terus gimana kira-kira? Istri komentar nggak? Hah? Istri komentar nggak? Tidak salah Pak Ustaz. Masya Allah. Baik, kita beralih ke yang kedua, hadiah. Nah, hadiah itu di luar kebutuhan ya. Hadiah itu di luar kebutuhan. Dan ini sifatnya tidak wajib. Maka suami tidak wajib ngasih hadiah ke istrinya, apapun bentuknya, baik hadiah pakaian, hadiah perabotan, hadiah perlengkapan, dan seterusnya. Jangan sampai cinta Anda jadi naik gara-gara hadiah, turun gara-gara tidak dikasih hadiah. Karena berarti alasan Anda mencintai suami adalah karena materi. Boleh kita sebut wanita matre. Makanya kalau ada orang yang terlalu berharap hadiah dan dengan itu dia mau mencintai suaminya, disebut oleh Nabi SAW sebagai budak hadiah. Budaknya pakaian, budaknya uang, budaknya perabotan. Sampai beliau mengatakan, ta'isa abdud dinar, wa ta'isa abdul khamisah, wa ta'isa abdud dirham, wa ta'isa abdul khamisah, wa ta'isa abdul khamilah. Ciloko budak dinar, ciloko budak dirham, budak perabotan, budak pakaian. Kalau suaminya ngasih hadiah pakaian, abang pulang bawa hadiah, abang disayang, abang pulang abang pulang tangan kosong, abang disayang. Sehingga cintanya Anda kepada suami bukan karena materi, tapi karena saya punya ikatan suci dengan dia dalam akad nikah. Selama kebutuhan saya masih terpenuhi, saya tidak akan nuntut lebih. Dikasih walhamdulillah, itu sebagai tambahan. Nggak dikasih sudah menerima, nggak dikasih minta. Bodoh baik. Dikasih walhamdulillah, nggak dikasih ini pendidikan yang gagal. Sabar ya. Baik. Jadi misalnya begini, mohon maaf ya. Saya tanya, apakah Anda harus tambah pakaian tiap tahun? Hah? Saya ulang pertanyaannya. Apakah harus ada baju baru tiap tahun? Ya. Tapi tiap bulan. Apakah harus ada perabotan baru tiap tahun? Tidak. Tapi tiap pekan. Nah, prinsip-prinsip seperti itu jadikan sebagai landasan interaksi dalam masalah harta ketika di keluarga. Sehingga kelambiku wis cukup,
jilbabku wis cukup, sepatuku wis cukup, sandalku wis cukup. Oke. Sandal yang Anda pakai itu setahun habis nggak? Hah? Habis. Sandal yang Anda pakai itu setahun habis nggak? Enggak. Rusak. Setahun. Setahun, enggak ya? Lagi-lagi ya. Jilbab yang Anda pakai setahun rusak nggak? Iya, kalau cuma satu rusak setahun. Jamuran. Dan nggak ada yang cuma punya jilbab satu, pasti punya lebih dari 10. Jadi misalnya Anda merasa udahlah pakaian saya sudah cukup, jilbab saya sudah cukup, sepatu saya sudah cukup, kemudian sandal sudah cukup ya. Misalnya baju untuk 1 pekan butuh berapa? Ya? 7. Begitu ganti. Sehari ganti 1 ya. Misalnya 1 cuci, muter lagi. Anggaplah 5 cukup nggak? Menjadi film. Baik, jadi intinya kalau Anda sudah merasa cukup, jangan terlalu berharap kapan ya suami saya ngasih hadiah baju, kapan suami saya ngasih hadiah sepatu, sampai tiara para potong. Dan karena tapi kan teman saya punya baru, teman saya karena melihat ke orang lain. Kalau lihat yang lebih tinggi, jadinya apa? Meremehkan suaminya, meremehkan nikmat yang dimiliki oleh yang sudah dikasihkan oleh Allah kepadanya. Makanya Nabi SAW ingatkan dalam urusan dunia, lihat kemana? Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man Allah. Lihatlah kepada yang lebih bawah, jangan lihat ke atas dalam urusan dunia. Minimal begini. Jadi manusia dalam menyikapi nikmat Allah itu ada 3 tingkatan. 1, yang paling tinggi ya, syukur. Ini yang paling bagus. Di bawahnya syukur, hambar biasa saja. Yang paling parah meremehkan, sehingga nikmat itu diremehkan. Banyak wanita yang punya karakter meremehkan nikmat. Oma kok bocor kok apa? Mobil kok mengotak waktu. Jadi dia punya nikmat karena lihat sebelahnya yang lebih bagus, akhirnya nikmat dia apa? Diremehkan. Maka Nabi SAW arahkan gini, lihatlah dalam urusan dunia kepada yang lebih rendah, jangan lihat kepada yang lebih atas. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Coba dicatat ya. Catat ya. Tujuan melihat kepada yang lebih rendah dalam masalah nikmat adalah agar kita tidak meremehkan nikmat. Tujuan melihat yang lebih rendah dalam masalah apa? Dunia, agar kita tidak meremehkan nikmat yang kita miliki. Karena banyak seperti itu. Sehingga misalnya krosot tasnya wis apik, begitu jejer ning kajian, sebelahnya kok luwih apik. Yang dia bawa sudah terasa bagus, jadi diremehkan. Mohon maaf ya, banyak misalnya ibu-ibu ketika reuni sekolah ya, sudah usia 50-60 reuni sekolah, suami istri pulang itu berefek. Gimana Pak? Ketika pulang batin istrinya itu, bojoku kok wis tuwa.
Kenapa dia batin kayak gitu? Hah? Melihat suami koncoku kok saya seger bojoku wis. Nah itulah efek samping kalau dalam urusan dunia dia lihat kan. Sementara Nabi SAW mengajarkan lihatlah ke bawah. Bahwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum, agar kamu tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Baik, yang terakhir warisan. Nah, kalau warisan ini ikuti saja aturan karena warisan itu sudah ada ketetapannya. Warisan itu sudah ada ketetapannya. Tinggal ikuti apa? Aturan yang sudah berlaku. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan nanti sampai jam 10:30 pas ya. Jadi tinggal 8 menit.